Seorang pria lusuh diremehkan dan diusir mantan istrinya di bank mewah. Tapi satu kalimat dari petugas bank membuat semua orang terdiam membisu. Aku melangkah pelan. Sepasang kakiku terasa berat. Seakan ada beban yang mengekang setiap langkah. Pakaian yang melekat di tubuhku lusuh, warnanya pudar, tak lagi memberi kesan gagah sebagaimana seharusnya seorang pria tampil. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan sinis orang-orang yang duduk dan berdiri di ruangan itu. Mereka tidak mengucapkan apa-apa, tapi sorot mata mereka sudah cukup mengiris harga diriku. Dalam hati aku menghela napas panjang. Aku tahu betul, pakaian ini membuatku tampak seakan aku benar-benar tidak punya apa-apa. Seolah-olah aku hanyalah pria yang tersesat, miskin, dan tak layak berada di tengah-tengah mereka. Tapi aku memilih diam, membiarkan semua tatapan itu menembusku. Aku tidak datang ke tempat ini untuk mencari simpati, tidak juga untuk membuktikan siapa aku. Aku datang dengan satu tujuan, mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi hakku. Langkahku terhenti sejenak ketika pandanganku menangkap sosok yang sangat familiar. Perempuan itu berdiri tak jauh dariku. Wajahnya dilapisi make-up sempurna, senyum angkuh menghiasi bibirnya. Rambutnya tersusun rapi, tubuhnya terbungkus gaun mahal yang membuat semua mata beralih padanya. Dia adalah Lestari, mantan istriku. Dulu, aku pernah mencintainya sepenuh hati. Aku menaruh seluruh hidupku di tangannya. Namun kini, yang kulihat hanya seorang perempuan asing yang berkilau di luar, tapi busuk di dalam. Hatinya pernah membuatku hancur, dan tatapannya kini menegaskan betapa ia tak pernah menyesal atas semua luka yang ia tinggalkan padaku. Basuki? Suaranya melengking, penuh ejekan, terdengar jelas di antara keramaian. Aku menunduk sebentar, mencoba menahan gejolak emosi. Aku tahu, jika aku membalas tatapannya dengan penuh amarah, hanya akan memberi kepuasan pada dirinya. Tak kusangka, kau masih hidup, ya? Lanjutnya sambil terkekeh kecil. Beberapa orang di sekitarnya ikut melirik ke arahku, sebagian bahkan tersenyum sinis. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sejujurnya, aku tidak ingin bertemu dengannya di sini. Aku sudah bertekad untuk melewati hari ini dengan tenang. Tapi takdir seakan ingin menguji kesabaran yang selama ini kupelihara. Pakaianmu. Astaga. Basuki. Kau datang ke tempat seperti ini dengan penampilan seperti itu? Apa kau tidak malu? Katanya lagi, kini lebih keras. Suaminya yang baru, seorang pria dengan jas mahal, berdiri di sampingnya sambil tersenyum mengejek. Tangannya melingkar di pinggang Lestari, seakan ingin menunjukkan kepemilikan. Aku merasakan dadaku sesak. Tapi sekali lagi aku memilih diam. Bukan karena aku takut, bukan karena aku kalah, tapi karena aku tahu, semua ini akan segera berbalik. Lestari menatapku dengan penuh kesombongan. Kau tahu? Aku bahagia sekarang. Hidupku jauh lebih baik tanpa dirimu. Dulu aku selalu menyesal pernah menikah denganmu. Kau tidak pernah bisa memberiku kemewahan, tidak pernah bisa membawaku berdiri setinggi yang aku inginkan. Tapi lihatlah sekarang. Ia mengangkat tangannya, menunjukkan perhiasan berkilau di jemarinya. Aku mendapatkan semuanya. Sesuatu yang tak pernah bisa kau berikan. Aku tersenyum tipis. Senyum yang mungkin membuatnya bingung. Aku tidak berniat membalas ucapannya dengan kata-kata tajam. Aku hanya ingin membiarkannya menertawakan kebodohannya sendiri. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Beberapa bahkan tertawa kecil. Mereka percaya sepenuhnya pada citra yang ditampilkan Lestari. Mereka percaya aku hanyalah pria malang yang tidak punya harga diri. Tapi di dalam hatiku, ada ketenangan yang tak mereka pahami. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu apa yang kumiliki. Dan aku tahu, waktu untuk membuka semua tabir kebohongan ini akan segera tiba.
Aku melangkah mendekati meja panjang di sudut ruangan. Suasana sedikit mereda, tapi tatapan-tatapan itu tetap menancap di punggungku. Petugas bank menyambutku dengan senyum profesional. Meski aku bisa menangkap sekilas rasa heran di wajahnya melihat penampilanku. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya ramah. Aku menunduk sebentar, lalu menjawab dengan suara tenang, "Saya ingin menarik dana saya." Lestari, yang masih berdiri tak jauh dariku, mendengarnya. Ia tertawa keras. Suara tawanya menusuk telinga. "Menarik dana? Basuki, jangan buat malu dirimu sendiri. Berapa sih saldo yang kau punya? 100.000? 500.000? Atau jangan-jangan kau hanya pura-pura punya rekening di sini?" Aku tetap tenang. Aku menyerahkan kartu identitas dan dokumen pada petugas. Lestari masih menertawakanku. Suaminya menambahkan ejekan, dan beberapa orang lain mulai menggelengkan kepala. Petugas itu lalu mengetik sesuatu di komputernya. Sesaat, wajahnya berubah. Senyumnya menegang, matanya membesar. Lalu ia menatapku dengan penuh hormat. "Baik, Pak Basuki," katanya pelan. "Jumlah yang akan Anda tarik besar sekali. Apakah Anda yakin ingin mengambilnya hari ini?" Ruangan itu seketika sunyi. Semua tatapan beralih ke arah petugas bank, lalu ke arahku. Lestari terdiam. Tawanya terhenti. Aku bisa melihat dengan jelas perubahan di wajahnya. Dari sombong menjadi kaku, dari penuh kemenangan menjadi kebingungan. Aku menatapnya sejenak, lalu berkata dengan nada tenang, "Aku hanya mengambil sesuatu yang memang sudah menjadi hakku." Seketika itu juga, aku tahu, permainan ini baru saja dimulai. Aku berdiri mematung di depan meja itu. Detik-detik setelah petugas bank menyebut jumlah yang ada di rekeningku, seluruh suasana di ruangan seakan berubah. Keheningan mendadak menyeruak. Begitu kental hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Orang-orang yang semula tertawa dan memandang rendah, kini menatapku dengan mata terbelalak. Aku tidak menoleh pada mereka. Aku tidak ingin memberi kesempatan kepada siapapun untuk membaca isi hatiku. Namun, aku bisa merasakan tatapan Lestari yang menusuk seperti pisau tajam di punggungku. Ada rasa kaget. Ada rasa tidak percaya, dan ada rasa malu yang berusaha ia sembunyikan di balik wajahnya yang pucat. 200 miliar, bisiknya lirih, meski cukup jelas terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Aku menarik napas panjang. Sejujurnya, aku tidak pernah berniat mengumbar apa yang kumiliki. Aku bukan tipe orang yang suka memamerkan harta. Selama ini, aku hidup tenang, jauh dari keramaian, meski semua yang kuinginkan sebenarnya ada di genggamanku. Tapi hari ini, semuanya terkuak begitu saja. "Apa kau bercanda, Basuki?" Lestari mendekat, suaranya meninggi, matanya penuh amarah bercampur panik. "Kau pikir aku percaya? Mana mungkin seorang pria lusuh seperti kau menyimpan uang sebanyak itu? Kau pasti hanya berbohong. Kau ingin membuatku malu di depan orang banyak, bukan?" Aku menatapnya tenang. Tatapanku membuatnya semakin gelisah. Ia terbiasa melihatku dulu selalu menunduk, selalu merasa rendah di hadapannya. Tapi sekarang, aku berbeda. Aku bukan lagi Basuki yang ia injak-injak harga dirinya dulu. Petugas bank itu menegaskan dengan suara profesional, "Saldo rekening atas nama Bapak Basuki benar adanya, Bu. Jumlahnya sesuai dengan data kami." Wajah Lestari memucat. Suaminya yang berdiri di sampingnya tampak kaku, seperti patung tanpa daya. Senyuman angkuh yang tadi melekat di bibir mereka lenyap seketika, digantikan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Aku ingin tertawa, tapi ku tahan. Aku bukan datang untuk membalas dendam dengan hinaan. Aku datang untuk mengambil hakku, dan membuktikan bahwa harga diri tidak pernah bisa diukur dari pakaian yang lusuh atau penampilan luar.
Namun di balik ketenanganku, aku merasakan luka lama kembali menganga. Ingatanku melayang jauh ke masa lalu, saat aku masih bersama Lestari. Aku masih ingat jelas malam-malam panjang ketika aku bekerja keras, hanya demi memenuhi kebutuhannya. Aku pulang dengan tubuh letih, berharap ada senyum hangat yang menyambutku di rumah. Tapi yang kutemukan justru tatapan merendahkan dan kata-kata yang menusuk hati. "Basuki, kau ini pria macam apa?" katanya suatu malam. Wajahnya penuh kebencian. "Aku menikah denganmu karena kupikir kau akan membawaku keluar dari kesulitan. Tapi lihat dirimu. Pakaianmu murahan, gajimu kecil. Bahkan untuk sekadar makan enak seminggu sekali saja kita harus berhemat. Apa kau tidak merasa gagal?" Aku terdiam waktu itu. Lidahku keluh, tak sanggup menjawab. Aku mencintainya. Dan cintaku membuatku rela menerima semua penghinaan itu. Kupikir, suatu saat ia akan mengerti perjuanganku. Kupikir, cinta bisa meluluhkan kebenciannya. Tapi aku salah. Hari demi hari, hinaan itu terus berulang. Ia membandingkanku dengan pria lain. Ia menuntut hal-hal yang tak mampu kuberi. Dan yang lebih menyakitkan, ia mulai menunjukkan rasa jijik setiap kali menatapku. Hingga pada akhirnya, ia pergi. Ia meninggalkanku tanpa rasa bersalah. Seolah aku hanyalah batu penghalang dalam hidupnya. Ia memilih pria lain, yang menurutnya lebih layak, lebih mampu, lebih segalanya. Sejak hari itu, aku belajar banyak. Aku belajar bahwa cinta tanpa penghargaan hanyalah racun. Aku belajar bahwa kesabaran ada batasnya. Dan aku belajar bahwa harga diri seorang pria tidak boleh diinjak-injak, sekalipun oleh orang yang pernah ia cintai. Aku kembali pada kenyataan. Wajah Lestari masih di hadapanku. Matanya liar mencari jawaban, seakan berharap semua ini hanya mimpi buruk. "Basuki, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan-jangan kau..." Suaranya bergetar, seolah sedang berusaha mencari tuduhan yang tepat. Aku menggeleng pelan. "Kau tidak perlu tahu semua detailnya, Lestari. Yang perlu kau tahu, aku bukan pria gagal seperti yang selalu kau katakan. Aku hanya memilih untuk tidak menunjukkan apa yang kumiliki. Dan hari ini, semua orang bisa melihat siapa yang sebenarnya berdiri di sini." Lestari menggertakkan giginya. Tangannya bergetar. Suaminya mencoba menenangkannya, tapi ia justru menepis kasar. Kau menipuku dulu. Kau membuatku percaya bahwa kau tidak punya apa-apa. Kalau aku tahu dari dulu." Aku menyelanya dengan tenang. "Kalau kau tahu dari dulu, kau tetap tidak akan pernah bisa menghargai aku. Karena masalahmu bukan uang, Lestari. Masalahmu adalah hatimu yang serakah dan tidak pernah puas." Kalimat itu meluncur begitu saja. Tapi aku tahu itu adalah kebenaran. Aku pernah mencintainya. Tapi aku tidak akan lagi membiarkan diriku diperbudak oleh egonya. Ruangan itu semakin hening. Orang-orang kini menatapku dengan hormat, bukan lagi ejekan. Dan Lestari, untuk pertama kalinya, tidak bisa berkata apa-apa. Aku melangkah meninggalkan meja itu, membawa dokumen yang sudah kutandatangani. Hatiku terasa lega, meski luka lama masih menyisakan nyeri. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Karena yang sebenarnya harus kuhadapi bukan hanya harta, bukan hanya masa lalu, tapi diriku sendiri, yang harus memilih, apakah akan terus berjalan dengan dendam, atau dengan keikhlasan. Aku berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah pelan, tapi mantap. Setiap mata yang tadi menertawakan kini justru mengikuti pergerakanku dengan diam. Aku bisa merasakan perubahan drastis pada tatapan mereka, dari meremehkan menjadi segan. Namun entah mengapa, itu semua tidak benar-benar membuatku bangga. Ada rasa hampa yang justru menyergap di dadaku. Aku sudah membuktikan sesuatu hari ini. Aku sudah memperlihatkan bahwa aku bukanlah pria yang tak berharga.
Tapi mengapa hatiku masih saja terasa kosong? Mungkin karena luka yang ditinggalkan masa lalu belum benar-benar sembuh. Suara langkah tergesa-gesa menyusulku. Basuki. Aku berhenti, menoleh, dan melihat Lestari berdiri di belakangku. Wajahnya kini berbeda, tidak lagi penuh kemenangan, tapi dipenuhi kepanikan dan kegelisahan. Make up tebal di wajahnya tak sanggup menutupi rona pucat yang perlahan muncul. Basuki, tunggu dulu, katanya terbata. Aku ingin bicara. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Ada bagian dari diriku yang ingin sekali mengabaikannya, membiarkannya berdiri di sana dengan wajah kehilangan arah. Tapi ada pula sisi lain yang masih penasaran, masih ingin tahu apa yang sebenarnya ada di balik kegelisahannya. Bicara? Tanyaku datar. Tentang apa lagi yang ingin kau katakan? Rasanya sudah cukup jelas apa yang terjadi di dalam tadi. Ia menggigit bibirnya, seperti sedang berusaha menahan sesuatu. Aku tidak menyangka. Aku kira hidupmu hancur setelah aku meninggalkanmu. Aku kira kau tidak akan pernah bangkit lagi. Tapi ternyata, suaranya merendah, matanya menunduk. Kau justru lebih tinggi dariku sekarang. Aku menghela napas panjang. Kata-katanya bukan pujian, melainkan pengakuan yang terlontar dari rasa kaget bercampur iri. Dan anehnya, aku tidak merasakan kepuasan sedikit pun mendengarnya. Lestari, kataku pelan, aku tidak pernah berusaha untuk lebih tinggi darimu. Aku hanya berusaha hidup dengan caraku sendiri. Kau memilih jalanmu, aku memilih jalanku. Hanya saja, kau selalu melihatku dari kacamata kehinaan. Padahal yang kau lihat hanyalah permukaan. Ia menatapku lagi, kali ini dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Ada kebingungan, ada penyesalan samar, tapi juga ada gengsi yang masih bertahan. Aku pernah mencintaimu, Basuki. Kau tahu itu, kan? Aku tersenyum pahit. Kata-katanya menusuk, bukan karena aku masih percaya, tapi karena aku tahu betapa hampa ucapan itu. Kalau cintamu benar, kau tidak akan pernah memperlakukan aku seperti sampah. Kau tidak akan pernah menukar kesetiaan dengan perhiasan, dan tidak akan meninggalkan luka yang begitu dalam. Wajahnya memerah. Ia ingin membantah, tapi kata-kataku terlalu nyata untuk disangkal. Aku melangkah lagi, meninggalkannya berdiri di belakang. Tapi suara langkahnya kembali mengejarku. Basuki, jangan pergi dulu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku berhenti sejenak, terkejut oleh kalimatnya. Perlahan aku menoleh, menatapnya penuh heran. Memperbaiki? Apa maksudmu? Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku melihat Lestari seperti ini. Rapuh, tanpa kesombongan, tanpa topeng keangkuhan. Aku sadar aku salah. Aku salah menilaimu, salah meninggalkanmu. Aku kira aku menemukan kebahagiaan bersama suamiku sekarang, tapi ternyata aku justru semakin kosong. Dan setelah melihat siapa dirimu sebenarnya, ia terisak. Aku menyesal. Hatiku bergetar. Aku bukan patung. Aku masih manusia. Mendengar kata-kata itu, ada sedikit ruang di hatiku yang tersentuh. Tapi sekaligus, ada dinding tebal yang langsung menolak semua itu. Luka yang ia tinggalkan tidak bisa sembuh hanya dengan air mata dan penyesalan mendadak. Lestari, ucapku dengan suara tegas. Kau jangan mengira uang yang kumiliki bisa mengembalikan segalanya. Aku tidak pernah hidup untuk membuatmu terkesan. Dan aku tidak pernah menyimpan dendam untuk balas menertawakanmu. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Jika kau benar-benar menyesal, simpan penyesalanmu sendiri. Karena bagiku, sudah tidak ada yang bisa diperbaiki. Air matanya jatuh. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar. Orang-orang yang masih menyaksikan dari jauh mulai berbisik,
Sebagian merasa iba, sebagian lainnya mungkin menganggap ini hanya drama rumah tangga biasa. Aku tidak peduli. Aku berbalik, melangkah pergi, meninggalkan Lestari dalam tangisnya. Di perjalanan pulang, aku duduk di kursi kendaraan dengan pikiran yang tak menentu. Suasana luar bergerak cepat di balik jendela, tapi pikiranku masih tertahan pada wajah Lestari yang menangis. Apakah aku terlalu keras padanya? Gumamku dalam hati. Ada suara kecil yang berkata aku seharusnya memberi kesempatan, bahwa setiap orang berhak menyesal dan berubah. Tapi ada suara yang lebih besar berteriak bahwa aku berhak menjaga diriku dari luka yang sama. Aku mengingat lagi setiap kata-kata kasarnya, setiap hinaan yang dulu kuterima. Ingatanku pada malam ketika ia pergi meninggalkan rumah, membanting pintu tanpa menoleh sedikit pun, masih terlalu jelas. Dan luka itu tak bisa hilang hanya karena beberapa kalimat penyesalan. Aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Tidak, Basuki, kau tidak boleh goyah. Kau sudah cukup menderita. Jangan biarkan kelembutan hatimu lagi-lagi menjadi jerat. Namun, di balik keyakinanku, ada bagian kecil dari diriku yang masih berperang. Bagian kecil itu berbisik, bahwa mungkin aku masih menyimpan sisa-sisa cinta yang dulu pernah begitu besar. Aku benci mengakuinya, tapi itulah kenyataannya. Malam itu, aku duduk sendirian di rumahku. Rumah sederhana yang jauh dari gemerlap dunia, tapi selalu menjadi tempat yang tenang untukku. Di meja kayu, segelas teh hangat mengepul, tapi pikiranku masih kacau. Aku menatap ke arah jendela, melihat bulan menggantung di langit malam. Aku berbicara pada diriku sendiri, seakan bulan itu saksi bisu dari seluruh penderitaanku. Apakah aku harus memaafkan, atau tetap pada pendirianku? Tanyaku pada bayangan sendiri. Aku tidak menemukan jawaban malam itu. Yang ku tahu hanyalah satu, perjalanan ini masih panjang. Dan aku harus siap menghadapi bukan hanya Lestari, tapi juga diriku sendiri. Aku tidak bisa tidur malam itu. Pikiranku berputar-putar, seakan tidak memberi kesempatan untuk beristirahat. Bayangan wajah Lestari yang menangis terus saja muncul, bercampur dengan kenangan masa lalu yang pahit. Aku mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali aku hampir terlelap, suara-suara hinaannya kembali terdengar jelas di kepalaku. Basuki, kau ini gagal. Kau tidak pantas untukku. Pria lain bisa memberiku segalanya, sedangkan kau tidak. Aku menggenggam erat selimutku. Luka itu masih terasa nyata, meski waktu sudah berjalan begitu jauh. Dan kini, setelah semua terbuka, Lestari datang dengan penyesalan. Penyesalan yang bagi orang lain mungkin terdengar tulus, tapi bagiku terasa seperti racun lama yang berusaha kembali meracuni hidupku. Keesokan paginya, aku mencoba menenangkan diri dengan rutinitas biasa. Menyeduh teh hangat, membuka jendela, membiarkan udara segar masuk. Tapi kedamaian yang biasanya kutemukan di pagi hari hilang entah kemana. Telepon genggamku berdering. Sebuah nomor yang tidak asing muncul di layar. Aku tahu siapa itu. Aku menatap layar beberapa detik, ragu apakah harus kuangkat atau tidak. Pada akhirnya, aku menekan tombol hijau. Basuki, suara di seberang begitu pelan. Ya, jawabku singkat. Aku ingin bertemu. Tolong beri aku waktu sebentar. Hanya sebentar saja. Aku menarik napas panjang. Untuk apa? Lestari. Aku hanya ingin bicara. Tidak lebih. Aku janji tidak akan membuatmu marah. Aku butuh menjelaskan sesuatu. Aku hampir menutup telepon itu. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku ragu. Seakan ada kerapuhan yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Pada akhirnya, aku setuju. Baiklah, kataku datar. Tapi hanya sebentar. Kami bertemu di sebuah tempat sederhana. Tidak ada keramaian,
Tidak ada saksi mata. Hanya ada aku dan dia, duduk berhadapan di meja kecil. Lestari tampak berbeda hari ini. Tidak dengan gaun mahal atau perhiasan mewah. Ia datang dengan pakaian sederhana. Wajahnya polos tanpa banyak make up. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Menunggu ia memulai. "Aku tahu aku banyak salah padamu." Suaranya bergetar. "Aku terlalu buta dengan keinginanku sendiri. Aku selalu merasa hidupku kurang. Padahal kau sudah berusaha keras. Aku menuntut lebih. Dan aku meninggalkanmu tanpa memikirkan apa yang kau rasakan. Sekarang aku sadar. Aku salah besar." Aku menatapnya lama. Kata-katanya menusuk. Tapi entah mengapa, ada bagian dari diriku yang merasa itu terlalu terlambat. Dan sekarang? Setelah semua terjadi, setelah kau hina aku di depan orang-orang, setelah kau pamerkan hidup barumu, baru sekarang kau menyadari itu semua? Tanyaku dingin. Air matanya jatuh. Aku hanya manusia. Basuki. Aku salah. Aku tidak tahu bagaimana menebusnya. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku merasakan amarah dan iba bercampur jadi satu. Hatiku seperti dirobek dari dua arah. Satu sisi ingin meneriakkan semua rasa sakit. Sisi lain ingin mengakhiri semuanya dengan maaf. Tapi aku tahu, memaafkan tidak sama dengan menerima kembali. Dan itu harus kutegaskan. "Lestari," kataku tegas. "Aku tidak membencimu. Tapi jangan berharap aku akan kembali seperti dulu. Luka yang kau tinggalkan terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Aku memilih jalan ini bukan untuk membuatmu iri atau menyesal. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, tanpa bayanganmu lagi." Wajahnya hancur mendengar itu. Ia menunduk. Bahunya bergetar. Tangisnya pecah. Tapi aku tidak lagi terguncang. Aku tahu, inilah saatnya aku menutup pintu yang selama ini masih setengah terbuka. Di perjalanan pulang, aku merenung panjang. Aku sadar, ada godaan besar untuk menggunakan kekayaanku sebagai alat balas dendam. Aku bisa saja mempermalukan Lestari lebih dalam, membuatnya menyesali setiap detik kehidupannya. Tapi apakah itu yang benar-benar kuinginkan? Balas dendam hanya akan menjeratku kembali pada masa lalu. Gumamku dalam hati. Aku tidak butuh itu. Yang kubutuhkan hanyalah kedamaian. Namun, aku juga tahu, Lestari tidak akan mudah menyerah. Aku bisa merasakan dari sorot matanya tadi, ia akan mencoba mendekat lagi, dengan segala cara. Dan aku harus bersiap, karena pertempuran ini belum selesai. Malamnya, aku menulis di sebuah buku catatan tua. Sebuah kebiasaan yang dulu kulakukan untuk menenangkan diri. Aku menulis dengan jujur, tanpa ada yang perlu kubohongi. Hari ini aku dihadapkan pada masa lalu yang menuntut untuk kembali masuk ke dalam hidupku. Aku goyah sejenak. Tapi aku tahu apa yang harus kupilih. Aku tidak akan membiarkan luka lama mengikatku lagi. Aku harus kuat. Aku harus tegas. Karena harga diriku tidak bisa lagi ditukar dengan belas kasihan atau penyesalan yang terlambat. Setelah menulis itu, aku menutup buku, lalu menatap malam. Bulan masih menggantung di langit, seakan memberi isyarat bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dan di dalam hati, aku bersumpah. Apapun yang terjadi, aku tidak akan lagi membiarkan diriku jatuh ke jurang yang sama. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Lestari tidak berjalan mudah. Aku kira setelah aku tegas menolak permintaan maafnya, hatiku akan terasa ringan. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Ada ruang kosong di dalam diriku yang tiba-tiba terasa begitu luas. Seakan ada bagian yang hilang dan sulit kuisi. Aku menghabiskan waktu dengan pekerjaan dan kegiatan rutin. Menyusun rencana investasi, bertemu dengan rekan bisnis, mengelola aset. Hal-hal yang membuatku sibuk dan seolah menjauh dari pikiran tentang masa lalu.
Tapi setiap kali aku sendiri, ketika malam datang dan sunyi merayap, wajah Lestari kembali muncul. Bukan wajah angkuh yang menertawakan, tapi wajah yang menangis penuh penyesalan. Dan aku benci diriku sendiri karena masih terguncang oleh itu. Suatu sore, aku menerima undangan dari seorang sahabat lama. Ia mengajakku bertemu di sebuah kafe sederhana. Aku jarang bertemu orang-orang dari masa lalu, tapi hari itu aku memutuskan untuk datang. Ketika aku tiba, sahabatku itu tersenyum hangat. "Basuki, kau tampak berbeda sekarang. Lebih tenang, tapi juga lebih berat, seolah membawa banyak pikiran." Aku tertawa kecil. Mungkin memang begitu. Kami berbincang panjang tentang masa lalu, tentang mimpi, tentang perjalanan hidup yang tak selalu sesuai harapan. Dan akhirnya, sahabatku itu berkata dengan nada serius, "Aku dengar kau bertemu lagi dengan Lestari." Aku menatapnya heran. "Bagaimana kau tahu?" "Berita cepat menyebar, kawan. Apalagi kejadian di bank itu. Banyak yang membicarakannya. Semua orang terkejut mengetahui siapa dirimu sebenarnya." Aku menghela napas. Aku tidak berniat membuat semua itu jadi tontonan. Tapi semuanya sudah terjadi. Sahabatku menatapku dalam-dalam. "Dan Lestari? Apa yang kau rasakan saat melihatnya lagi?" Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Aku menatap gelas kopi di depanku. Uapnya perlahan memudar. Aku sendiri tidak tahu. Ada bagian dari diriku yang ingin memaafkannya, tapi ada juga yang ingin menghapusnya sepenuhnya dari hidupku. Aku takut kalau aku memaafkan, aku akan jatuh lagi ke lubang yang sama. Sahabatku mengangguk. "Itu wajar. Kau manusia. Basuki, kau pernah mencintainya. Jadi wajar jika hatimu masih bergetar. Tapi kau juga harus ingat, memaafkan bukan berarti kembali. Kadang memaafkan hanya berarti melepaskan dirimu sendiri dari belenggu luka." Kata-katanya menancap dalam. Aku pulang malam itu dengan pikiran yang semakin penuh, tapi juga dengan kesadaran baru. Mungkin aku memang perlu memaafkan, bukan untuk Lestari, tapi untuk diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku kembali menerima pesan darinya. "Lestari, Basuki, bisakah kita bertemu lagi? Aku janji ini yang terakhir. Aku hanya ingin kau mendengarkan sesuatu dariku." Aku menatap pesan itu lama. Jiwaku berperang lagi. Aku bisa saja mengabaikannya, memblokir nomornya, dan selesai. Tapi ada rasa penasaran yang sulit kuabaikan. Akhirnya, aku setuju. Kami bertemu di taman kota. Tempat yang tidak asing. Karena dulu aku sering membawanya ke sana ketika kami masih bersama. Lestari duduk di bangku. Wajahnya tampak letih. Tidak ada riasan. Tidak ada kemewahan. Hanya perempuan dengan mata lelah yang seakan menunggu keajaiban. "Terima kasih sudah datang," katanya lirih. Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk di sampingnya, menjaga jarak. "Aku ingin kau tahu," ia memulai. "Hidupku tidak seperti yang kau lihat di luar. Pernikahanku sekarang tidak seindah yang terlihat. Aku pikir aku menemukan kebahagiaan, tapi ternyata aku hanya mengganti satu neraka dengan neraka yang lain. Suamiku, dia tidak seperti yang aku bayangkan." Aku menatapnya sekilas. "Dan apa hubungannya denganku?" tanyaku datar. Air matanya mengalir. "Aku menyesal, Basuki. Aku benar-benar menyesal telah meninggalkanmu. Jika waktu bisa diulang, aku tidak akan pernah pergi darimu. Aku tahu aku tidak pantas meminta kesempatan, tapi aku hanya ingin kau tahu, hatiku hancur." Aku terdiam lama. Bagian dari diriku merasa iba, bagian lain merasa ini hanyalah permainan baru. "Lestari," akhirnya aku berkata, "aku sudah cukup terluka. Aku tidak akan membiarkan diriku jatuh lagi. Jika kau mencari bahu untuk bersandar,
Carilah pada suamimu. Aku bukan lagi orang yang akan menanggung kesalahanmu. Ia menunduk, terisak pelan. Aku berdiri, bersiap pergi. Aku hanya ingin hidup tenang, lestari, dan kau tidak ada dalam rencana itu. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu luka itu masih ada, dan akan lama sembuhnya. Malam itu, aku kembali menulis di buku catatanku. Aku belajar sesuatu hari ini. Kadang orang yang paling kita cintai bisa menjadi orang yang paling melukai. Dan kadang, orang yang paling menyesal tetap tidak bisa kita terima kembali. Hidup bukan tentang membalas. Bukan tentang menunggu penyesalan orang lain. Hidup adalah tentang menjaga diriku sendiri agar tidak jatuh ke jurang yang sama. Aku menutup buku itu dengan hati yang berat, tapi juga dengan keyakinan. Aku harus terus melangkah ke depan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang di permukaan. Tapi hatiku penuh badai. Aku berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan. Tapi setiap kali aku selesai, pikiran tentang Lestari selalu kembali menghantui. Seperti bayangan yang tak pernah mau pergi, ia selalu muncul di sudut-sudut pikiranku. Aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku masih terguncang oleh kehadirannya? Bukankah aku sudah menutup pintu? Bukankah aku sudah menegaskan bahwa masa lalu tidak boleh lagi masuk ke dalam hidupku? Namun, hati tidak selalu sejalan dengan logika. Aku bisa mengatakan ribuan kali bahwa aku sudah selesai. Tapi kenyataannya luka itu belum sepenuhnya sembuh. Suatu pagi, aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi hangat. Di luar jendela, matahari perlahan naik, menyingkap kabut tipis. Aku memandangnya lama, berharap sinarnya mampu menghangatkan hatiku. Tiba-tiba telepon genggamku berdering. Nomor yang tak asing lagi muncul di layar. Lestari. Aku menatap layar itu lama. Jari-jariku ragu untuk menekan tombol. Pada akhirnya, aku tidak mengangkatnya. Aku biarkan dering itu mati sendiri. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk. Basuki, aku mohon. Aku benar-benar butuh bicara denganmu. Aku tidak tahu harus ke siapa lagi. Hidupku berantakan. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Pesan itu mengguncangku, tapi aku tetap tidak membalas. Aku tahu, jika aku menuruti kelembutan hatiku, aku bisa terjebak lagi dalam lingkaran yang sama. Hari berganti malam. Aku duduk di ruang tamu, lampu remang menemani. Dalam keheningan itu, pikiranku kembali berperang. Apakah aku kejam jika aku membiarkannya menderita? Atau apakah aku bodoh jika aku kembali terlibat dalam hidupnya? Aku mencoba mengingat semua luka lama, semua kata-kata kasar, semua hinaan yang pernah ia lontarkan padaku. Tapi di sisi lain, aku juga mengingat saat-saat kecil ketika ia pernah tertawa bersamaku, ketika kami pernah bermimpi sederhana berdua. Perasaan ini menggerogoti batinku. Aku tahu, aku tidak boleh goyah. Tapi mengapa aku merasa diriku seperti penjahat jika aku benar-benar mengabaikannya? Keesokan harinya, aku bertemu dengan seorang rekan bisnis. Ia pria tua yang bijak, sudah banyak makan asam garam kehidupan. Entah mengapa, di sela pembicaraan bisnis, aku tergoda untuk menyinggung sedikit soal bebanku. Pak, kataku hati-hati. Bagaimana menurut Anda? Jika seseorang dari masa lalu yang telah melukai kita, datang lagi dengan penyesalan, apakah kita harus membuka pintu untuknya? Pria tua itu tersenyum samar. Nak, hidup itu bukan tentang siapa yang menyesal, tapi tentang siapa yang belajar. Kalau dia benar-benar menyesal, dia akan memperbaiki dirinya sendiri tanpa harus menarikmu kembali ke dalam luka lamamu. Kalau kau membuka pintu lagi, kau hanya memberi kesempatan pada luka itu untuk berdarah lagi. Aku terdiam. Kata-katanya menohok, tapi juga memberi keteguhan. Malam itu, aku kembali menulis di buku catatanku. Hari ini aku hampir goyah lagi.
Penyesalan Lestari terus menghantuiku. Tapi aku harus ingat, harga diriku tidak bisa ditukar dengan air mata orang lain. Aku bisa memaafkan, tapi aku tidak harus kembali. Aku bisa berempati, tapi aku tidak harus ikut terseret dalam nerakanya lagi. Aku harus kuat. Aku harus memilih diriku sendiri kali ini. Aku menutup buku itu dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lebih kuat. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu, pertarungan ini belum selesai. Lestari belum akan berhenti. Dan aku harus siap menghadapi gelombang berikutnya. Hari itu aku merasa diriku seperti seorang pengembara yang tersesat di tengah gurun luas. Dari luar, aku tampak tenang. Aku tetap beraktivitas, tetap berinteraksi, tetap mengelola pekerjaanku. Namun jauh di dalam diriku, ada kebisingan yang tidak pernah reda. Suara-suara dari masa lalu terus bergema, bercampur dengan perasaan yang sulit kuterjemahkan. Aku duduk di teras rumah pada sore hari. Angin bertiup pelan, langit mulai berubah jingga. Biasanya pemandangan ini memberi kedamaian, tapi kali ini justru terasa kosong. Aku mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh. Tapi setiap kali aku menutup mata, bayangan Lestari kembali hadir. Ada kalanya aku merasa marah. Marah karena ia berani kembali setelah semua yang terjadi. Marah karena ia seolah ingin menarikku lagi ke dalam pusaran hidupnya. Tapi di saat lain, aku merasa iba. Iba melihat penyesalannya. Iba mendengar suaranya yang rapuh. Aku benci diriku karena masih terikat pada semua itu. Malamnya, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku kembali ke masa lalu. Aku melihat diriku yang lebih muda, berdiri di hadapan Lestari yang tersenyum. Senyum itu dulu membuatku bahagia, tapi dalam mimpi itu, senyum itu terasa seperti jebakan. Aku mencoba mendekat, tapi setiap langkahku membuat tanah di bawahku runtuh. Aku jatuh ke dalam jurang gelap, dan suaranya terdengar semakin jauh, bercampur tawa mengejek. Aku terbangun dengan napas terengah. Keringat membasahi tubuhku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai. Mimpi itu terasa begitu nyata, seakan tubuhku benar-benar jatuh. Apa ini tanda? Gumamku. Apakah alam bawah sadarku ingin mengingatkan bahwa aku tidak boleh kembali? Aku menutup wajahku dengan tangan. Jantungku berdegup kencang. Tapi perlahan aku menarik napas panjang. Aku harus kuat. Aku tidak boleh goyah. Beberapa hari setelahnya, aku menerima sebuah surat. Ya, surat. Bukan pesan singkat. Surat itu dikirim langsung ke rumahku. Tulisan tangan yang kukenal. Lestari. Aku menatap amplop itu lama sebelum membukanya. Hatiku berdebar. Campuran antara penasaran dan takut. Saat kubuka, isinya membuatku terdiam. Basuki, aku tahu kau mungkin muak mendengar namaku lagi. Tapi ini satu-satunya cara agar aku bisa mengatakan sesuatu tanpa membuatmu terganggu. Aku tidak menulis untuk meminta kesempatan. Tidak juga untuk memaksamu kembali. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Hidupku sekarang bukan seperti yang kau bayangkan. Aku salah memilih. Dan aku salah memperlakukanmu. Aku tidak meminta balasan. Aku hanya ingin melepaskan beban di hatiku. Jika kau mau, anggap saja ini surat terakhir dariku. Maafkan aku, Basuki, bukan demi aku, tapi demi hatimu sendiri. Aku membaca surat itu berulang kali. Kata-katanya sederhana, tapi terasa jujur. Untuk pertama kalinya, aku merasa Lestari tidak sedang bermain peran. Aku duduk lama dengan surat itu di tanganku. Ada rasa lega yang aneh. Seakan beban yang selama ini menekan dadaku sedikit terangkat. Tapi bersamaan dengan itu, ada juga rasa takut. Takut jika aku benar-benar memaafkannya, aku akan membuka pintu yang sudah kututup rapat. Malam itu,
Aku menulis lagi di buku catatanku. Aku menerima surat dari Lestari. Surat yang penuh penyesalan. Aku bisa merasakan kejujurannya kali ini. Tapi aku harus hati-hati. Memaafkan bukan berarti membuka pintu. Aku harus belajar membedakan antara keduanya. Aku bisa membebaskan hatiku dari kebencian, tapi aku tidak boleh menyerahkan diriku lagi pada orang yang pernah menghancurkanku. Aku menutup buku itu, lalu menatap ke langit malam. Ada bintang-bintang berkilau, seakan memberi harapan baru. Mungkin ini saatnya aku benar-benar melepaskan. Bukan untuk Lestari, tapi untuk diriku sendiri. Keesokan harinya, aku duduk di depan meja kerja. Surat itu masih ada di sana. Aku mengambil pena, lalu menulis balasan singkat. Lestari, aku membaca suratmu. Aku tidak akan mengulang apa yang sudah terjadi. Tapi aku memaafkanmu. Aku berharap kau bisa menemukan jalanmu sendiri tanpa harus menarikku lagi ke masa lalu. Hidupku sekarang bukan lagi tentang dendam, tapi tentang kedamaian. Semoga kau juga menemukannya. Aku melipat kertas itu, memasukkannya ke dalam amplop, lalu mengirimkannya. Saat surat itu lepas dari tanganku, aku merasa sesuatu di dalam dadaku ikut lepas. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Sejak aku mengirim balasan surat untuk Lestari, hari-hariku terasa sedikit berbeda. Ada semacam kelegaan yang mengalir di dadaku. Aku merasa beban yang selama ini menindih perlahan mulai terangkat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tersenyum tanpa rasa sakit yang menempel di baliknya. Namun, aku juga tahu bahwa melepaskan bukan berarti melupakan. Luka itu tetap ada. Meski kini tidak lagi berdarah. Bekasnya masih membekas. Menjadi pengingat bahwa aku pernah jatuh begitu dalam. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari seorang kenalan bahwa rumah tangga Lestari semakin goyah. Suaminya terlibat masalah besar, utang menumpuk, dan kabarnya ada konflik hebat di antara mereka. Aku mendengar kabar itu dengan hati yang campur aduk. Ada bagian dari diriku yang merasa ini semacam karma. Dunia seakan sedang menunjukkan keadilan dengan caranya sendiri. Namun, ada juga bagian lain yang merasa iba. Meski ia pernah melukaiku, aku tetap tidak bisa sepenuhnya bahagia melihat penderitaannya. Aku mencoba menepis pikiran itu. Aku berkata pada diriku sendiri, hidupnya bukan urusanmu lagi, Basuki. Kau sudah memaafkan. Kau sudah melepaskan. Jangan biarkan rasa iba menarikmu lagi ke dalam pusaran masa lalumu. Tapi ternyata, mengendalikan hati tidak semudah mengendalikan pikiran. Suatu sore, aku sedang berada di kantor ketika teleponku berdering. Nomor asing muncul di layar. Aku mengangkatnya, dan suara yang kudengar membuatku terdiam. Basuki, ini aku, Lestari. Aku terdiam beberapa detik, mencoba menenangkan diriku. Apa yang kau inginkan? Tanyaku datar. Suara di seberang terdengar parau, penuh kelelahan. Aku tidak tahu harus ke siapa lagi. Hidupku berantakan. Suamiku, dia meninggalkanku. Aku sendirian. Basuki, aku tidak punya siapa-siapa. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Suaranya yang rapuh itu kembali mengguncang hatiku. Aku berusaha keras menahan diriku agar tidak terbawa arus iba. Lestari, kataku tegas. Aku sudah memberimu jawaban. Aku sudah memaafkanmu. Tapi itu bukan berarti aku akan kembali atau menanggung hidupmu lagi. Ia menangis di seberang sana. Aku tidak meminta kau kembali, Basuki. Aku butuh seseorang untuk bicara. Aku butuh seseorang yang mau mendengarkan. Hatiku kembali berperang. Aku bisa saja memutus telepon itu dan mengakhiri segalanya. Tapi aku memilih tetap diam, mendengarkan isak tangisnya. Aku tidak berkata apa-apa.
hanya membiarkannya meluapkan semua. Setelah beberapa menit, tangisnya mulai reda. "Terima kasih karena mau mendengarkan," katanya pelan. Lalu telepon itu terputus. Aku menatap layar kosong. Perasaan yang sulit dijelaskan memenuhi dadaku. Malamnya, aku duduk sendiri di ruang tamu. Kata-kata Lestari terngiang di kepalaku. Aku tahu aku tidak seharusnya terlibat lagi. Tapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa sepenuhnya menutup telinga pada penderitaan orang lain. Apakah aku bodoh jika aku mendengarkannya? Gumamku. Ataukah aku hanya manusia biasa yang tidak tega melihat orang lain hancur? Aku mencoba menenangkan diriku dengan menulis di buku catatan. Hari ini aku mendengar Lestari menangis. Ia hancur. Dan untuk sesaat aku merasa hatiku ikut terguncang. Tapi aku harus ingat, aku tidak boleh masuk lagi ke dalam hidupnya. Aku bisa mendengarkan, tapi aku tidak boleh membiarkan diriku ikut terseret. Jalan kami sudah berbeda. Aku harus tetap pada jalanku sendiri. Aku menutup buku itu dengan keyakinan baru. Hari-hari setelah itu, aku berusaha fokus pada diriku sendiri. Aku mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk hal-hal yang membuatku bahagia. Membaca, berjalan di taman, bahkan sesekali bepergian ke tempat-tempat yang dulu tidak sempat kukunjungi. Aku mencoba mengisi hidupku dengan kedamaian yang sederhana. Dan aku mulai menyadari satu hal penting. Memaafkan memang bukan berarti kembali, tapi memaafkan memberi ruang bagi hatiku untuk tumbuh lagi. Aku tidak lagi hidup dalam bayangan dendam, tapi dalam cahaya penerimaan. Lestari mungkin masih akan muncul dalam hidupku, dengan segala luka dan penyesalannya. Tapi aku sudah tahu jalanku. Aku tidak akan lagi membiarkan masa lalu menentukan masa depanku. Sudah beberapa minggu sejak aku terakhir kali berbicara dengan Lestari. Aku kira semuanya akan mereda dengan sendirinya setelah aku menegaskan bahwa jalan kami sudah berbeda. Tapi ternyata tidak semudah itu. Masa lalu memang punya caranya sendiri untuk kembali mengetuk pintu, meski kita sudah menguncinya rapat-rapat. Pagi itu, aku sedang menikmati sarapan ketika sebuah pesan masuk ke telepon genggamku. Bukan dari Lestari, melainkan dari seorang teman lama yang tak pernah kudengar kabarnya lagi sejak bertahun-tahun lalu. "Basuki, aku ingin bertemu. Ada sesuatu yang perlu kau tahu. Ini tentang Lestari." Aku menatap pesan itu lama. Rasa penasaran bercampur waspada. Aku sempat berpikir untuk mengabaikannya. Tapi hatiku tahu aku tidak akan bisa tenang sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kami bertemu di sebuah warung kecil, jauh dari keramaian kota. Teman lamaku itu datang dengan wajah serius, seolah membawa beban berat. "Basuki," katanya setelah kami saling menyapa, "kau harus tahu sesuatu. Suami Lestari terlibat dalam banyak masalah. Utang, bisnis ilegal, bahkan kabarnya ada perselisihan dengan orang-orang berpengaruh. Dan sekarang, Lestari jadi korban. Ia terjebak di tengah semua itu." Aku terdiam. Rasa iba yang berusaha kutahan kembali menyeruak. "Dan kenapa kau memberitahuku ini?" tanyaku hati-hati. Ia menatapku tajam. "Karena aku tahu, bagaimanapun, kau pernah mencintainya. Dan aku rasa dia masih mencoba mencari jalan keluar lewatmu." Aku menarik napas panjang. Aku tidak lagi punya kewajiban padanya. Hidupku sudah berbeda. "Ya, aku tahu," jawabnya pelan. "Tapi hanya kau yang mungkin masih mau mendengarnya. Semua orang lain menjauhinya." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata sahabatku terus terngiang. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu bukan urusanku lagi. Tapi ada suara kecil di dalam hati yang berkata lain. Suara itu mengingatkanku pada Lestari yang menangis di telepon. Pada surat yang ditulisnya dengan tinta penuh penyesalan. Aku benci diriku sendiri karena masih peduli. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. "Basuki, kau harus tegas.
Kau tidak boleh ikut campur. Kau sudah memaafkan. Itu cukup. Kau tidak berhutang apapun lagi padanya. Tapi semakin aku mengulang kata-kata itu, semakin aku merasa hatiku berbohong. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan langsung dari Lestari. Basuki, aku tahu aku tidak pantas lagi meminta apapun darimu. Tapi aku benar-benar dalam masalah besar. Aku tidak tahu harus lari ke siapa. Tolong, sekali ini saja, jangan biarkan aku sendirian. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Jiwaku kembali berperang. Aku ingin sekali menghapusnya, memblokir nomornya, dan melanjutkan hidupku. Tapi tanganku gemetar, seolah hatiku punya kehendak sendiri. Aku tidak langsung membalas. Aku menutup telepon itu, duduk di kursi, menatap kosong ke langit-langit. Apakah aku bodoh jika aku menolongnya lagi? Atau apakah aku justru menemukan kembali sisi kemanusiaanku? Pertanyaan itu menghantuiku sepanjang malam. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menulis lagi di buku catatanku. Aku kembali diuji hari ini. Lestari berada dalam kesulitan, dan entah kenapa, aku masih peduli. Aku tidak tahu apakah ini kelemahan atau kekuatan. Tapi aku tahu, jika aku melibatkan diriku lagi, aku mungkin akan terluka. Namun jika aku membiarkannya, aku mungkin akan dihantui rasa bersalah. Aku harus bijak. Aku harus memutuskan, bukan dengan amarah, bukan dengan iba, tapi dengan hati yang jernih. Aku menutup buku itu dengan tangan bergetar. Aku tahu, keputusan besar sedang menantiku. Aku merasa hidupku seperti sedang berada di persimpangan. Di satu sisi, aku sudah menegaskan pada diriku bahwa masa lalu harus kutinggalkan. Aku sudah memaafkan. Aku sudah menutup pintu. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Tapi di sisi lain, setiap kabar tentang Lestari terus mengguncang fondasi yang berusaha keras kubangun. Pagi itu aku duduk di ruang kerja, menatap tumpukan dokumen yang harus kuselesaikan. Tapi pikiranku melayang jauh. Tidak bisa fokus. Telepon genggamku tergeletak di meja, seakan menantangku untuk mengecek pesan baru. Dan benar saja, ketika kuambil, ada pesan panjang dari Lestari. Basuki, aku tidak tahu apakah kau masih mau membaca pesanku. Aku benar-benar hancur sekarang. Semua yang dulu kubanggakan hilang. Suamiku pergi, utang menjeratku, orang-orang menjauhiku. Aku hanya ingin bertahan hidup. Tapi aku tidak tahu bagaimana. Aku tahu aku tidak pantas meminta bantuan darimu. Tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menutup mata, menghela napas berat. Kata-katanya menusuk, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku masih manusia. Sulit menutup telinga pada jeritan seseorang yang pernah begitu dekat dengan hidupku. Aku mencoba menenangkan diri dengan berjalan keluar rumah. Udara pagi segar, burung-burung berkicau, tapi hatiku tetap berat. Aku berjalan tanpa tujuan, membiarkan langkah kakiku menuntunku. Di sebuah tikungan jalan, aku melihat anak kecil menangis. Ia jatuh dari sepedanya. Lututnya lecet. Orang-orang lewat begitu saja tanpa peduli. Tanpa berpikir, aku menghampirinya, membantunya berdiri, meniup luka kecil di lututnya, lalu mengantarnya pulang. Anak itu tersenyum padaku, meski masih menahan sakit. Senyum polos yang membuat hatiku hangat. Aku menyadari sesuatu. Naluri menolong memang ada dalam diriku. Aku tidak bisa mengabaikan orang yang kesusahan, sekecil apapun itu. Dan aku tahu, inilah yang membuatku begitu goyah ketika mendengar jeritan Lestari. Malamnya, aku duduk di depan meja dengan buku catatan terbuka. Aku menulis dengan jujur, meski setiap kalimat membuatku semakin resah. Aku diuji lagi hari ini. Lestari meminta bantuan, dan aku goyah. Aku tidak tahu apakah aku harus menolongnya atau tetap menjauh.
Aku tahu aku tidak berhutang apa-apa padanya. Tapi aku juga tahu aku akan merasa bersalah jika aku membiarkannya hancur. Aku benci dilema ini. Apakah aku harus memilih ketenangan diriku? Ataukah aku harus mengikuti naluri kemanusiaanku? Aku meletakkan pena, menatap tulisan itu lama. Pertarungan batin ini semakin berat. Dan aku tahu cepat atau lambat aku harus membuat keputusan. Beberapa hari kemudian, aku menerima panggilan tak terduga. Nomor asing. Tapi ketika kuangkat, suara di seberang membuat darahku berdesir. Basuki, ini aku, teman Lestari. Dia sakit parah sekarang. Dia menyebut namamu, meminta untuk bertemu. Jika kau masih punya sedikit saja rasa iba, datanglah. Hatiku berdegup kencang. Aku berdiri mematung, mencoba mencerna kata-kata itu. Sakit parah? Lestari? Pikiran ini membuatku bingung. Antara ingin segera berlari menemuinya atau tetap bertahan pada pendirianku. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Kepalaku penuh suara-suara bertentangan. Jangan pergi, Basuki. Itu hanya jebakan untuk menarikmu lagi. Tapi bagaimana jika dia benar-benar sakit? Bagaimana jika ini kesempatan terakhir untuk menutup semuanya dengan damai? Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar tidak tahu harus memilih apa. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di kursi, menatap kosong keluar jendela. Hujan turun deras, membasahi kaca, seakan mencerminkan hatiku yang penuh badai. Jika aku pergi menemuinya, aku mungkin membuka luka lama. Tapi jika aku tidak pergi, aku mungkin menyesal seumur hidup. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak menemukan jawaban malam itu. Yang ku tahu hanya satu, aku berada di titik goyah. Dan aku harus segera memutuskan jalan yang akan kupilih. Hujan deras malam itu membuat suasana semakin muram. Aku duduk di ruang tamu, menatap telepon genggam yang berkali-kali kuletakkan dan kuambil kembali. Pesan terakhir dari teman Lestari terngiang-ngiang di kepalaku. Dia sakit parah sekarang. Dia menyebut namamu, meminta untuk bertemu. Aku berusaha menenangkan diriku dengan mengatakan bahwa semua ini mungkin hanya cara lain untuk menarik perhatianku. Aku berusaha meyakinkan bahwa aku tidak perlu datang. Tapi semakin aku mencoba melawan, semakin kuat dorongan di hatiku. Apa gunanya semua harta, semua harga diriku, jika aku mengabaikan seseorang yang sekarat? Pikirku. Dengan langkah berat, aku akhirnya memutuskan untuk pergi. Aku tiba di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Bukan rumah mewah seperti dulu yang biasa Lestari tinggali. Pintu kayu itu terbuka setengah. Dan seorang perempuan paruhbaya keluar menyambutku. Ia adalah tetangga yang selama ini menjaga Lestari. Terima kasih sudah datang, Nak, katanya lirih. Dia ada di dalam. Keadaannya lemah sekali. Aku masuk. Langkahku terasa berat. Di dalam kamar sempit itu, aku melihat sosok Lestari terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak kurus. Jauh berbeda dari penampilan angkuhnya dulu. Matanya yang sayu menoleh pelan, lalu membesar ketika melihatku. Basuki. Suaranya nyaris tak terdengar, namun penuh emosi. Aku mendekat, duduk di kursi di samping ranjangnya. Untuk sesaat, aku tidak tahu harus berkata apa. Perempuan yang pernah begitu angkuh, yang pernah membuatku hancur, kini terbaring rapuh di hadapanku. Apa yang terjadi padamu, Lestari? Tanyaku pelan. Ia tersenyum samar, meski jelas menahan sakit. Karma. Mungkin. Semua yang dulu kubanggakan, semua yang kupikir akan membuatku bahagia, hancur begitu saja. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Aku menunduk, merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Ada rasa iba, ada juga rasa lega karena akhirnya ia menyadari semua kesalahannya.
Aku tidak datang untuk menyalahkanmu, kataku tenang. Aku hanya ingin tahu, kenapa kau memanggilku? Matanya berkaca-kaca. Karena aku tidak punya siapa-siapa lagi. Semua orang menjauhiku. Dan entah kenapa, di tengah sakitku, yang kuingat hanyalah kau. Pria yang pernah kucampakan. Tapi ternyata dialah satu-satunya yang benar-benar tulus. Kata-katanya menohok. Aku terdiam lama. Tidak tahu harus merespons bagaimana. Lestari mengulurkan tangannya yang lemah. Aku ragu sejenak. Tapi akhirnya ku genggam juga tangannya. Hangatnya masih sama. Tapi kini dipenuhi getar kelemahan. Basuki, suaranya bergetar. Aku tidak meminta kau kembali. Aku tidak pantas lagi. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Jika ini akhir hidupku, aku ingin menutup mata dengan tenang, tanpa membawa dosa terbesarku, yaitu melukaimu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata seperti ini darinya. Aku merasa seperti dipaksa untuk menghadapi semua luka lama sekaligus. Lestari, kataku lirih. Aku sudah memaafkanmu. Bahkan sebelum kau meminta. Aku hanya butuh waktu untuk benar-benar melepaskan. Jangan khawatir. Aku tidak menyimpan dendam. Air matanya mengalir. Ia tersenyum samar. Lalu menutup matanya sejenak. Terima kasih, Basuki. Aku bisa lebih tenang mendengarnya. Malam itu aku pulang dengan hati yang berat. Aku merasa seolah sebagian beban lama telah runtuh. Tapi sekaligus ada kekosongan baru yang tercipta. Aku sadar, perjalanan ini tidak hanya tentang harga diri atau dendam. Ini tentang kemanusiaan, tentang bagaimana aku harus berdamai bukan hanya dengan Lestari, tapi juga dengan diriku sendiri. Di rumah, aku kembali menulis di buku catatan. Hari ini aku melihat Lestari dalam keadaan paling rapuh. Semua kesombongannya hilang, digantikan penyesalan yang tulus. Aku tidak tahu apakah aku kuat untuk terus berada di sisinya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi membencinya. Luka itu ada, tapi tidak lagi bernanah. Aku harus belajar melepaskan dengan cara yang benar, agar aku bisa benar-benar bebas. Aku menutup buku itu dengan tangan bergetar, lalu menatap ke langit malam dari jendela. Hujan sudah reda, tapi tanah masih basah. Udara dingin menusuk. Namun entah kenapa aku merasa hatiku sedikit lebih hangat. Hari-hari setelah aku menjenguk Lestari terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan berarti semua luka lama hilang, tapi aku mulai merasa damai dengan kenyataan bahwa aku tidak lagi membencinya. Setiap kali aku duduk sendirian, wajahnya yang pucat dan rapuh itu muncul di ingatanku. Perempuan yang dulu begitu angkuh kini terbaring lemah, nyaris tak berdaya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan melihatnya dalam kondisi seperti itu. Dan yang lebih mengejutkan, aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasa puas melihatnya jatuh. Justru yang kurasakan adalah iba, sebuah rasa yang membuatku semakin sadar bahwa hatiku sudah berubah. Suatu sore, aku kembali menerima telepon dari tetangganya. Basuki, bisakah kau datang lagi? Kondisi Lestari semakin parah. Sepertinya waktunya tidak lama lagi. Jantungku berdegup kencang. Aku mengangguk meski mereka tidak bisa melihatku di ujung telepon. Ya, saya akan datang. Perjalananku menuju rumah sederhana itu terasa seperti perjalanan panjang menuju masa lalu. Setiap langkah seakan membawa potongan-potongan kenangan. Tawa, luka, pertengkaran, hingga air mata. Semua bercampur menjadi satu. Ketika aku tiba, aku menemukan Lestari terbaring lemah di ranjang. Nafasnya tersengal, matanya setengah tertutup. Tapi ketika aku duduk di sampingnya, ia membuka mata pelan dan tersenyum tipis. Basuki, suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Aku di sini.
jawabku lembut. Ia mencoba menggerakkan tangannya, dan aku segera menggenggamnya. Tangannya dingin, lemah, tapi genggaman itu penuh arti. Aku tidak punya banyak waktu, katanya dengan susah payah. Aku hanya ingin memastikan satu hal, bahwa kau benar-benar memaafkanku. Aku tidak bisa pergi dengan tenang kalau masih ada kebencianmu yang tertinggal. Air mataku jatuh. Aku menunduk, lalu menatap matanya dengan sungguh-sungguh. Lestari, dengarkan aku baik-baik. Aku sudah memaafkanmu. Sejak lama aku berusaha, dan sekarang aku benar-benar ikhlas. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Kau boleh tenang. Kau boleh pergi tanpa membawa beban itu. Air matanya mengalir. Senyum samar muncul di bibirnya. Terima kasih, Basuki. Aku lega. Aku duduk di sampingnya lama, hanya menggenggam tangannya dalam diam. Ada banyak hal yang ingin kukatakan, tapi aku memilih diam. Karena kadang, diam lebih bermakna daripada ribuan kata. Beberapa saat kemudian, matanya perlahan terpejam. Nafasnya semakin pelan, lalu berhenti sejenak, sebelum kembali berhembus lemah. Aku tahu waktunya semakin dekat. Tetangganya masuk, menatapku dengan penuh iba. Dia sudah lama menunggu saat ini. Kau membuatnya lebih tenang, Nak. Aku hanya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Malam itu aku pulang dengan hati yang berat, tapi sekaligus lega. Berat karena aku tahu sebentar lagi Lestari akan pergi untuk selamanya. Lega karena aku telah memberikan apa yang seharusnya kuberikan sejak lama. Maaf yang tulus. Di rumah, aku membuka buku catatan lagi dan menulis dengan tangan gemetar. Hari ini aku menatap Lestari di ambang kepergian. Aku tidak melihat lagi perempuan angkuh yang pernah melukaiku. Yang kulihat hanyalah seorang manusia rapuh yang penuh penyesalan. Aku sadar, memaafkan bukan untuknya semata, tapi juga untukku sendiri. Karena dengan memaafkan, aku membebaskan diriku dari belenggu masa lalu. Aku tidak tahu kapan ia akan benar-benar pergi, tapi aku sudah siap. Dan ketika itu terjadi, aku akan menghadapinya dengan ikhlas. Aku menutup buku itu dengan hati yang lebih tenang. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa aku bisa benar-benar tidur tanpa dihantui bayangan masa lalu. Pagi itu, langit tampak kelabu. Awan menggantung rendah, seakan ingin menangis bersama manusia yang sedang diliputi duka. Aku duduk di kursi kayu di depan rumah ketika teleponku berdering. Suara tetangga Lestari di seberang terdengar lirih, penuh kepedihan. Basuki, dia sudah pergi. Aku terdiam lama, tidak mampu menjawab. Kata-kata itu bergema di telingaku, menembus dadaku, dan meninggalkan ruang kosong yang sulit dijelaskan. Lestari, perempuan yang pernah kucintai, pernah melukaiku, pernah kucaci dalam hati, kini benar-benar pergi. Aku datang ke rumah sederhana itu beberapa jam kemudian. Suasana penuh keheningan. Beberapa orang berdiri di luar, sebagian mengenal Lestari, sebagian hanya datang untuk menghormati. Di dalam, tubuhnya terbujur kaku. Wajahnya tenang seperti orang yang akhirnya menemukan kedamaian setelah perjalanan panjang penuh luka. Aku berdiri di sampingnya, menatap wajah itu lama. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi dendam. Yang tersisa hanyalah kenangan, baik dan buruk, yang membentuk siapa aku hari ini. Selamat jalan, Lestari, bisikku lirih. Semoga kau menemukan kebahagiaan yang tidak pernah kau temukan di dunia ini. Setelah prosesi pemakaman selesai, aku pulang dengan hati yang dipenuhi perasaan campur aduk. Ada duka, ada lega, ada juga keheningan yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari belenggu masa lalu. Bebas dari luka yang selama ini membayangi langkahku. Malam itu, aku duduk di ruang kerja dengan buku catatan terbuka.
Aku menulis panjang. Mungkin tulisan terakhirku tentang Lestari. Hari ini, Lestari pergi untuk selamanya. Perempuan yang pernah kucintai sepenuh hati, yang pernah membuatku jatuh ke jurang terdalam, kini telah menemukan keheningan abadi. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku tidak lagi menyimpan luka. Yang tersisa hanyalah pelajaran, bahwa cinta tanpa penghargaan adalah racun, bahwa kesabaran ada batasnya, dan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan membebaskan diri dari beban. Aku bersyukur pernah melewatinya, karena tanpa itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Aku menutup buku itu dengan air mata yang jatuh pelan. Bukan air mata kesedihan semata, tapi juga air mata pembebasan. Hari-hari berikutnya, aku mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi dihantui bayangan masa lalu. Aku bisa tersenyum tulus pada orang-orang di sekitarku. Aku bisa merasakan nikmatnya pagi tanpa rasa sakit di dada. Aku belajar bahwa hidup bukan tentang berapa banyak kita memiliki, tapi tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri dan orang lain. Harta 200 miliar yang kusimpan tidak pernah benar-benar membuatku bahagia. Yang membuatku bahagia adalah saat aku mampu berdiri tegak, memaafkan, dan melangkah maju. Lestari mengajarkanku itu semua, meski dengan cara yang menyakitkan. Suatu sore, aku berjalan di taman kota. Anak-anak berlarian, tertawa riang, sementara orang tua mereka tersenyum bahagia. Aku duduk di bangku, menatap mereka dengan perasaan hangat. Beginilah seharusnya hidup, pikirku. Sederhana, tulus, tanpa kepura-puraan. Aku menatap langit, yang kini cerah setelah sekian lama mendung. Angin berhembus pelan, membawa serta kenangan masa lalu yang perlahan memudar. Aku tersenyum, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Untuk Basuki yang akhirnya bebas.